Ini nggak apa-apa dicampur bahasannya. Nggak apa-apa. Campur aja tadi hijiin soal It's okay, it's okay. Because kan ada orang mah. Suka dihijiin kan kalau Iya. sudah gitu. Gimana caranya dapat uang tapi nggak sampai ninggalin hobi gitu. Kan kita juga jual baju kan bukan jual baju haram gitu ya. Tim heboh ini di Tim sekolah. heboh ya. Biasanya duduk paling belakang ya dulu di sekolah ya. Ini salah satu yang udah kayak bisa dibilang udah booming lah gitu Iya. ya. Terkenal di Purwakarta. Itu namanya dia Amhardian Anjani itu. Wah. Halo sobat Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada, yang lagi tiduran, lagi duduk, yang lagi rebahan sambil nonton, dan juga yang lagi makan juga sambil nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi di kita di Ruang Tumbuh ya, dan juga Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Nah di sini hari ini kita nggak yeping sendiri, ini ada teman yepingku ya, meskipun kita pindah posisi ya. Nah di sini ada teman yeping kita di sini. Di sini ada Kang Arifin. Tepuk tangan, hai Kang Arifin. Halo, Masya Allah. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini beliau ini yang sedang hits ya hari ini ya. Wah, luar biasa sekali. Ini konten kreator muda dan juga sekaligus entrepreneur. Bah, mantap kali. Tapi kita mau ngebahas itu nanti dulu. Kita pelan-pelan aja dulu, kenalan dulu kita. Halo Kang Arifin, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kakak Luar gimana? Alhamdulillah ya, begini-begini aja hidup mah. Kang, gimana nih Kang? Kesibukan hari-hari ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini nih? Untuk hari ini sih alhamdulillah emang panggilnya Ipin aja ya. Ya, Ipin. Ipin siap. Ipin lagi berusaha buat kembali lagi semangat. Karena kan kemarin itu sempat ibaratnya kayak nganggur ya bahasa Sunda Iya, nama. nganggur. Ini nggak apa-apa dicampur bahasannya. Nggak apa-apa, kita mau pakai bahasa Jerman pun nggak masalah. Biasanya suka dihijiin kan kalau Iya. sudah gitu. Which is orang makan gitu. Ya segitu ya. Iya. Sekarang teh lagi bikin usaha ke baju Oh, gitu. Fashion ya? Fashion muslim sama muslimah. Iya, iya. Yang pertama kan lebih lagi buat kerudung. Itu kerudung alhamdulillah udah jalan lah, udah keluar banyak alhamdulillah. Terus sekarang lagi buat fashion buat muslimnya Oh, yang gitu. cowok nih. Oh, jadi selain ngonten ada kegiatan jual beli ya di sini Iya. ya. Boleh disebutin nggak dong mereknya apa nih? Untuk mereknya ini ada dari Kemko-nya Arzah Collection. Arzah Collection. Nah, untuk Terus jubahnya ada The Top. The Top. Oh, jadi The Top itu punya Kang Ipin. Together Together sih, iya, tapi luar biasa. Iya. alhamdulillah. Ada IG-nya? Ada. Ada nanti ya, tolong editor. Mana kamera gua di bawah ya, biasa ya. Nah, di sini nih, di sini. Kudu di tag, protes kan? kudu di tag ya. Kudu di tag pokok nama. Ya Kang, aku mau nanya dulu nih. Ini kan awal-awal tuh kan Kang Ipin tuh terkenal dari konten ini ya, hadroh ya. Ya, Hadro. Wah, luar biasa sekali. Ini aku suka pukul-pukul gitu kan. Tim heboh ini di Tim sekolah. heboh ya. Iya. Biasanya duduk paling belakang ya dulu di sekolah ya. Iya. Iya, biasanya kayak gitu. Kang, boleh ceritain dulu nggak awal pertama bisa jadi konten tuh, ngonten ya, mulai ngonten tuh kayak gimana sih? Awalnya sih terinspirasi kan dulu kan lagi booming Hadro Syuban ya. Syuban Muslim itu ya dulu Gus Azmi. muslimin. Oh iya Gitu. iya itu. Terus banyak lah sekarang kan Azahir juga ada tuh yang tim-tim Hadro itu. Jadi wah kayaknya bisa nih. Kebetulan kan Arifin juga suka sama musik gitu. Terus tahun 2018 itu kenal sama Hadroh Ahbabus Salam itu nama tim Ahbabus Hadrohnya Salam. yang sekarang Oh yang sekarang. Oh ada IG-nya? ada official underscore Ahbabus Salam Editor, tadi. editor mana kamera satu? Ya, editor ini tolong di sini ya, tolong di bawah, di tag juga jangan Iya. lupa. Itu nama Instagramnya official underscore ahbabusalam.id. Oh, ketuanya siapa? Ketuanya kebetulan waktu itu tuh Arifin sih. Saya sendiri. Dia sendiri itu aja luar biasa ya. Itu sekarang kan karena sering menjabat jadi ketua, akhirnya ke anak-anak yang lain lah. Oh gitu. iya gitu ya. Terus 2018 masuk Hadroh Ahbabus Salam. Dari situ kenal sama teman-teman Hadrohnya lah. Terus ada nih salah satu yang udah kayak bisa dibilang udah booming lah gitu ya, udah Iya. terkenal di Purwakarta. Itu namanya dia Amhardian Anjani itu dia. Wah, itu Amhardian juga. Oh ya Anjani. ya, buat yang di tag ya tadi yang di Ya. mention bisa dong komen di bawah ya, komen di bawah. Itu ngelihat dia terus oh kayaknya nih bagus nih gitu. Hadro kan di Purwakarta waktu itu kan booming-boomingnya Hadro Ahbabus Iya, Salam. lagi booming banget. Habis itu masuk terus ngelihat oh dia bikin konten nih ternyata gitu ya. Terus akhirnya
Arifin juga ikut-ikutan lah belajar dari dia, tuh bikin mm. konten, cara ngedit suara kayak Iya, iya. gitu. Akhirnya dari situ berapa tahun tuh, udah lama lah sekian. Pokoknya setelah lulus sekolah tuh tetap di Hadro. Oh, tetap di Hadro? Iya, Oh, jadi di Hadro tuh dari masih sekolah? dari sekolah. Itu tuh grup sekolah berarti? Apa bukan? Bukan, grupnya di Muncul ini. Oh, grupnya yang di Muncul. Jaya. Oh, iya, iya, iya. Arifin kan rumahnya kan di Simpang. Oh, rumah di Jadi Simpang. gabung sama tim Muncul. Gitu. Luar biasa banget ternyata ya. Jadi dari itu tuh dari semenjak sekolah sampai sekarang berarti ya? Iya, alhamdulillah masih sekarang sampai Wah, sekarang mantap. masih di grup yang sama gitu. Luar biasa, setia orangnya gitu. Boleh lah. Udah, boleh lah. Masih available guys Ya. Masih available dia. Beliau masih available gitu loh. Oke, nah, Kang, aku mau nanya nih, hari-hari ini kan biasanya nih kita anak muda nih ya. Ya. Ini kan konten-konten gini ya. Biasanya kita tuh kayak kita tuh pengen ngonten ya kan. Tapi sekalinya ngonten 1 2 3 capek. 1 2 3 capek. Udah gitu gak ngonten lagi. Kalau Akang sendiri tuh kayak gimana dulu waktu pas konten? Kalau misalkan dibilang capek, iya sih sama ya. Capek. Sama ya. Terus kadang ada waktunya semua bikin konten, terus kadang enggak. Iya. Itu mah balik lagi ke diri kitanya sih, lebih ke dipancing gendenya gitu niatnya teh hayang. Misalkan emang kalau misalkan mau terjun di dunia konten kreator kayak gitu, ya emang harus bener-bener dipakumin gitu. Harus bener-bener di-manage lah. Iya. Karena kadang Ipin juga kan kalau ngerasa nih gini, upload video nih, lah sepi, hapus, kadang lagi hapus. Oh gitu? Iya, dihapus. Jadi Terus? kadang nggak ada yang nonton jadi down gitu semangatnya. Iya itu betul sih. banget, kalau nggak ada yang nonton tuh kayak aduh nggak ada semangat Ya, banget gitu ya. udah bela-belain ngedit capek-capek kan, kebayang lah gitu terus gak ada yang nonton. Aduh, sakit hati banget. Iya, paham, Iya. dengar itu. Berarti emang itu tuh dipaksakan ya pada Iya, ini harus ya. Tapi aku dipaksakan. pengen nanya nih, ini awalnya tuh kok bisa sampai termotivasi banget nih? Ini kan motivasinya bermula dari hadroh kan, kemudian sampai jadi konten kreator, terus sekarang entrepreneur nih, udah coba-coba nih kan bisnis nih di masa muda nih, lumayan gitu maksudnya tuh. Ini motivasinya apa sih dari awal? Kenapa bisa loncat dari awalnya ke hadroh jadi ke fashion? Awalnya kan emang dari lulus sekolah itu Arifin tuh nggak ada pikiran kuliah. Karena emang keterbatasan biaya waktu itu. Jadi kayaknya enggak deh nyari kerja. Itu sempet kerja dulu aku di pabrik kabel di CP. Tahu kan yang di Oh gitu? Oh di CV iya tahu. Oh gitu? 1 tahun itu kerja di situ. Pendapatan 1 hari 50.000. Itu pure uang 1 bulan dikasih sama nenek. Aku kan tinggal sama nenek aja. Iya. Jadi emang ibu sama bapak kan emang itulah itu. Terus dari situ kayaknya kalau misalkan aku kerja di pabrik harus disip. Iya. Nah, yang jadi patokan itu Ipin tuh nggak mau ninggalin Madri sama Hadroh itu waktu lu sekolah tuh ada ya ini mah bukan apa-apa ya. Bukan apa-apa. Nggak, ini udah dari hati nih, udah masalah hati nih bos. Aduh, ya terus. Jadi dari situ kayaknya gimana caranya dapat uang tapi nggak sampai ninggalin hobi gitu. Bagus itu. Itu akhirnya kan masuk ikut ke Hadroh. Terus saya juga ikut Hadroh bukan nyari uang ya. Iya. Kan Awas ya. buat Awas, hobi tolong aja digarisbawahi. Buat nyubi jangan sampai gitu ya. Buat nyubi ya, editor tolong ya jangan sampai ya Hadroh itu dicari buat nyari uang gitu. Iya. Malah kan itu jadikan sesuatu buat pegangan lah gitu kan. Rezeki itu kan ada di mana aja. Yang penting kita bisa nyari yang halal gitu kan. Iya betul. Nah dari situ terus gabung Hadroh, akhirnya booming lah yang banyak dikenal. Terus kita bikin, karena kan Gen Z itu kan sekarang kan dia tuh pengen uang tapi dia nggak mau capek. Bener Iya sih? lagi. Iya benar. Nggak mau, dia tuh mau uang tapi nggak mau capek. Gimana Iya, cara bener. ya? Sekarang kan ada sosmed nih. Jadi emang harus bener-bener dipantengin di sosmednya sih. Iya. Dan dari situ tuh Ipin tuh mulai kayaknya sekarang kan banyak nih yang kenal sama, misalnya alhamdulillahnya udah ada yang kenal. Udah naik lah. Nah ya gimana ya caranya biar tetap ada penghasilan. Akhirnya itu bikin usaha lah dari situ. Gitu. Awalnya dari situ ya. Jadi termotivasinya sekarang kan banyak yang kenal nih. Kenapa enggak? Kan kita juga jual baju kan bukan jual baju haram gitu ya. Maksudnya aduh gimana ya? Iya. Kita jual baju juga halal gitu ya. Iya, betul. Aduh. Iya, gitu kan. Maksudnya kan daripada kita kan sekarang banyak kenalan terus
bisa dipakai buat ibadah kan, kita Mm-mm. juga dapat pahala kan gitu. Iya benar Niatnya benar. gitu sih. Terus emang dari sekolah, waktu sekolah itu emang jualan itu emang udah melekat gitu kan. Udah biasa Jadi jualan dari ya kan? dari SD aku sering jualan es lilin. Dari SMP Hmm. aku jualan risoles. Jadi waktu Hmm. sekolah di MAI ya, ini alumni MAI nih. Oh, alumni MAI ini boleh ya, tolong di komentar di bawah alumni MAI. Oh iya, gua alumni Almanar Purnawarman di bawahnya ya. Oh, Ini kita tetanggaan. ada tetanggaan ya kan. Kadang-kadang ya selek-selek dikit mah ada lah. Dulu tapi ya, Iya, dulu. dulu. Sekarang mah udah Nah, enggak tahu sekarang mah. Oke. Jadi kan gini ya, maksudnya kan kalau beliau kan di MAI, kulturnya beda sama di Almanar gitu. Iya. Makanya tadi sholawatan, enggak tahu jarang. Oh ya. Oke. Kak, lanjut. Nah dari situ kan emang sering jualan ke teman-teman, jualan makanan. Mm. Karena lebih ke ini sih, ke jualan makanan sih waktu itu. Oh, Karena iya. cepet habis. Cepet habis ya bener. Iya. Kalau jajanan cepet habis. Iya. Jadi PO jual habis udah dapat untung. Nanti kita buka PO lagi, jualin udah dapat untung gitu. Iya benar. Jadi emang sekarang tuh lagi nyobain suatu produk yang kan kalau makanan kan nggak bisa lama-lama ya. Iya. Nah jadi jualan baju kan bisa, kalau itu kan nggak mungkin busuk atau Iya, bau atau iya. gimana kan. Jadi sekarang tuh lagi nyobain Eksperimen berarti. eksperimen. Wah, ini luar Karena- biasa. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini aman berarti. Alhamdulillah aman. Aku teh jualan kerudung ya. Tuh hampura ieu teh dihijiin soal It's okay because kan ada orang mah. bat ya which which is gitu. Nah. Jadi alhamdulillah kan kerudung itu kan waktu itu kan dari konten itu kan saya tuh alhamdulillah diundang ke travel agent kan. Oh iya, Ini travel. yang bikin wahnya itu ya mungkin itu adalah salah satu istiqomah dari saya kan. Istiqomah dari saya yang alhamdulillah maksudnya teh sama teman-teman juga akhirnya naik juga. Terus dikenal ada yang ini ada konten kreator sholawatnya. Kebetulan travel agent ini itu sering mengundang para munsyid kan, kalau vokalis munsyid ya. Munsyid ya. Vokalis sholawat untuk pergi ke luar negeri. Itu. Mantap. Nah dari situ akhirnya kita ketemu lah sama travel agent itu. Diajak ketemu, kita kenalnya dari DM Instagram. Oh, dari salah satu konten berarti ya? Iya, dari Instagram. Iya. Kita sama sekali belum pernah ketemu. Hmm. Tapi emang ini orang ini tuh baik banget. Dan tiba-tiba kita dikasih tiket pesawat buat pergi ke Surabaya. Waduh. Kita diajak. Tepuk tangan dulu dong. Gila, ini berawal dari Istiqomah Hadro. Iya, istiqomah ya. Ya kan istiqomah. Ini sebuah usaha gitu loh. Tapi kan aku mau nanya nih, ini kan biasanya kan ini berarti kan mentalnya udah kuat nih. Dia udah wah pokoknya gagal ganti lagi, ini cari lagi. Ini wah kayaknya kurang tapi nambah lagi. Ini motivasi sebenarnya tuh apa kok bisa sampai segetol itu gitu? Motivasinya selagi kita ngelakuin hal yang baik dan gak ngerugiin orang lain, kenapa enggak gitu. Nah, itu Iya. dia, betul. Niatnya emang harus dibenerin lagi sih. Kita tuh niat konten tuh buat apa? Yang pertama itu. Terus nanti hasilnya untuk apa? Itu lebih ke segitu sih Ibn mah. Kalau misalkan bikin konten ya, kalau misalkan niat pengen dikenal sama orang, nanti kalau udah meninggal kan ya udah. ya. Tapi kan kalau misalkan kita kelihatannya selama kita bikin konten terus kita baik nih sama orang, meskipun kita udah nggak ada, masih tetap diinget loh. Iya, kebaikannya Ya, masih kebaikannya. iya, Nah, itu gimana caranya kayak gitu jariah sih. berarti kan masih. Iya, amal Iya, jariah. luar biasa. Jadi memang kalau Kang Ipin ini benar-benar memikirkan ya, dari bukan cuma berkreasi tapi dia tuh pengen ada jejak apa nih yang kita tinggalin kan ya. Wah, luar biasa banget. Nah, Kang, aku mau nanya nih. Ini kan masih usia muda dong. Ya kan? Masih usia muda, udah mulai bisnis, udah mulai konten. Ini kan kalau kita mah malas ya. Kadang-kadang ya. Ini aja harus ada editor. Dibayar. Kamu dibayar. Macam-macam. Iya kan, enggak usah macam-macam lu. Nah, aku mau nanya dong, maksudnya tuh dari semua hal ini ya, pelajaran apa sih yang Kang Ipin udah dapatin sejauh ini dari perjalanan awal sampai saat ini gitu, yang kayak wah ini pelajaran banget sih. Pelajaran dari awal ya, dari pengalaman ibu, emang sih sebenarnya ibu tuh takut dibilang apa ya, haus dikasihani atau apa gimana. Karena emang dari dulu sih dididik sama orang tua, karena emang udah tinggal nih sama ibu sama ayah tuh dari bayi, emang udah hidup sama nenek.
Jadi udah emang mau bener-bener mandiri. Mm-mm. Jadi pokoknya setelah pikiran dari lulus sekolah itu mau gimana pun jangan sampai minta uang sama orang tua lagi. Itu tuh patokan Ipin tuh. Harus bener-bener nyari sendiri, harus usaha sendiri. Karena ya mau sampai kapan gitu kan udah ngandelin orang tua, apalagi dari Iya. kan udah tua kan. Aduh, Harusnya udah sama nggak kita kerja ya. ya. Harusnya sekarang giliran kita yang ngasih harus sama orang tua kan. Arifin tuh sering ngelihat di TikTok kan. Di TikTok kan Gen Z kan kalau misalkan lihat TikTok terus ada kata-kata yang bagus gitu ya, Iya. menyentuh gitu. Menyentuh relung-relung jiwa gitu. Iya kayak oh ini bener banget nih kayak yang sekarang dirasain gitu kan ya. Mm-mm. Nemu kata-kata yang bagus kayak gini. Eh ada pohon yang ditakdirkan tidak memiliki bunga, namun ia diberi akar yang kuat untuk agar tidak tumbang. Mm-mm. Ibaratnya kayak oh ya Ipin tuh emang tinggal sama nenek nih gitu kan ngeliat Mm-mm. orang-orang lain yang tinggal sama orang tuanya gitu ya Pak. Mm-mm. Tapi kan bisa dilihat mungkin yang tinggal sama orang tuanya juga belum tentu dia bahagia atau gimana gitu Iya, kan. betul. Pasti ada kan ya. Pasti ada lah, Lika-liku dunia. masalah pasti ada. Ujian kita beda-beda. Karena kan emang sabar juga kan kita harus. Lapang juga kita harus. Tapi apa yang kita miliki saat ini banyak yang dimimpikan oleh orang-orang lain gitu kan. Wah, itu dia cocok luar biasa sekali. Makanya kuncinya bahagia gitu ya yang selama ini Arifin alamin tuh semua lika-liku ya. Emang harus bersyukur sih. Harus dibanyak-banyakin bersyukur. Luar biasa. Nah, buat teman-teman semua nih ya yang pengen juga ikutan produktif ya, pengen juga ikutan produktif kayak Kang Arifin misalnya konten ya, dan juga sebagai macamnya yang mau coba ikutan konten bikin podcast bisa aja langsung hubungi kita di link di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk yang ngefans nih sama Kang Arifin ya, coba pengen denger dong followernya nih, nulis di komen di bawah dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga kiri cap dan juga jangan lupa untuk pencet loncengnya juga biar gak ketinggalan konten-konten kita setiap minggunya. Nah, Ruang Tumbuh ini Kang Ipin disponsori oleh Villa Cemara Biru Bojong di mana teman-teman nih ya kalau misalkan pengen healing bisa aja langsung buat datang ke sana. Linknya ada di bawah ya. Kita bisa langsung aja pesan di bawah. Kemudian satu lagi, jangan lupa kalau di sini tuh juga disponsori oleh Tekno Kreasi Elektrik. Jadi emang di sini kita jual barang-barang elektronik juga buat teman-teman ya khususnya yang dari anak teknik yang butuh kelistrikan bisa datang ke sini. Bahkan panel surya pun kita juga udah ada loh. Gitu kan luar biasa banget. Langsung aja kunjungin tokonya secara offline maupun secara online. Langsung aja kalau online bisa klik di link di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman ya yang pengen ikutan juga sekali lagi Ruang Tumbuh ini disponsori oleh apa? Tekno Kreasi Media. Jadi buat teman-teman ya yang pengen ikutan juga atau pengen ini masih kosong. Endorse ya. Kita juga open endorse. Kang. Boleh lah besok-besok makan gitu. Nah, buat teman-teman gitu ya. Nah, ini Kang terakhir deh, kata-kata terakhir pesan buat teman-teman di rumah nih yang sekarang sedang mencoba merintis, yang di tengah-tengah tapi jatuh, gitu kan? Atau yang emang di fase-fase jenuh. Ada kata-kata nggak buat teman-teman hari ini? Kata-kata ya buat kalian semua yang ada di rumah yang sekarang lagi ada di fase aduh bingung harus gimana. Pokoknya tetap semangat. Kalau misalkan memang itu yang baik, kenapa nggak dilakukan gitu kan? Ibaratnya, pokoknya tetap semangat, terus berbuat baik, tetap semangat karena apa ya? Aduh ngeblank nih. Nyantai slow aja, slow. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Itu dia. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Luar biasa banget. Aduh, ketua. Ketuanya di sana. Jadi beliau ini nggak datang sendiri ya, nggak datang. Sama siapa itu yang nemenin? Om Fahri. Itu masya Allah Kang. Juara satu ya. Itu juara satu Kori. Waduh. Kabupaten Purwakarta dia itu. Wah, cuma ya? Kayaknya pada nggak tahu ya kayaknya. Iya, harus dites gak sih? Iya, harus dites. Nanti suruh aja ke sini ya. Aduh, harus ngobrol nanti kita aja. Oh ya buat teman-teman juga yang pengen nih ya, buat request siapa nanti yang mau dijadiin teman kita Yaping hari ini ya, yang buat selanjutnya itu bisa aja langsung klik di komen di bawah. Atau misalnya mau Om Fahri sekalian berarti teman-teman di Babu Salam harus Om Fahri di bawah gitu ya, luar biasa sekali. Terima kasih Kang Ipin udah memberikan sebuah ilmu dan juga nasihat dan juga wah luar biasa ini value-nya banyak banget ya. Ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sebenarnya dari sini ya. Nah, Kang Ipin terima kasih udah ngasih kita beberapa
insight yang baru buat kita tumbuh terus. Karena namanya juga ruang tumbuh. Tapi emang keren sih ini ya podcast. Judulnya juga, nama podcastnya ini Ruang Tumbuh, emang cocok sih. Iya, untuk ini luar biasa banget. Ini buat Gen Z, isinya Gen Z semua. Makanya emang which is in this economy and in this society anu ngomong nate sok pacampur bahasa Sunda, bahasa English and Indonesia, ya kan? Ini tuh emang cocok banget buat Gen Z. Jadi langsung pencet share-nya juga ya. Jangan lupa share dan juga jangan lupa follow juga ya ke IG-nya Kang Arifin. Nanti di bawah sini editor mana? Pindahin dulu kamera. Nah, di bawah sini. Nah, jangan lupa follow juga IG Ruang Tumbuh dimanapun ya. Jangan lupa ya follow juga IG Ruang Tumbuh, kemudian juga Kang Arifin, dan juga sampai jumpa ketemu di podcast selanjutnya. Yang sekali lagi ya, yang pengen undang ya atau pengen request ke kita siapa yang harus diundang buat diajak camping, langsung aja komentar di bawah. Oke? Saya Fatih dari Ruang Tumbuh. Bye bye.